Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan menyusun silabus untuk pendidikan inklusi. Para pematerinya yaitu Umi Jamilatus Saadah, Viko Lailatun Tanzil, Yeni Purwitasari, dan Zakia Isnaini Afrida. Materi yang kami sampaikan diantaranya pengertian silabus, silabus dalam pembelajaran inklusif, langkah-langkah dalam membuat silabus, tim pengembang atau penyusun silabus. Di antaranya kami sampaikan pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, dalam proses perencanaan pembelajaran, hal yang pertama harus dilakukan oleh guru adalah melakukan penyusunan silabus. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, silabus adalah suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Menurut Mansur Musleh, pada tahun 2007, silabus sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa sesuai dengan yang dirumuskan oleh standar isi, termasuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok atau pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran apa saja yang seharusnya diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar. Yang keempat, indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kelima, bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. Yang keenam, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. Yang ketujuh, sumber belajar apa saja yang dapat diberdayakan untuk mencapai standar isi tertentu. Nah, pada dasarnya, silabus ini menjawab permasalahan-permasalahan untuk silabus pada pendidikan inklusi. Ya, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang silabus dalam pembelajaran inklusif. Sesuai paparan sebelumnya ada 5 komponen pembelajaran yang harus dirumuskan dalam silabus, yakni 1 kompetensi dasar, 2 indikator, 3 kegiatan pembelajaran dan penilaian, 4 alokasi waktu, dan 5 sumber belajar. Pada dasarnya, semua komponen tersebut boleh atau seharusnya dirubah dimodifikasi oleh guru supaya sesuai dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini selaras dengan penjelasan semuanya, bahkan siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kecerdasan akan membutuhkan modifikasi pada hampir semua komponen kurikulum. Dengan kata lain, mengalami modifikasi hampir pada semua komponen silabus. Sedangkan siswa ABK yang tidak mengalami hambatan kecerdasan hanya akan mengalami modifikasi pada beberapa komponen dari silabus. Oleh karena itu, contoh pengembangan silabus yang disajikan di bawah ini lebih mengarah kepada silabus bagi siswa ABK yang mengalami hambatan kecerdasan. Untuk sementara disarankan bahwa 3 dari silabus umum yang tidak perlu dirubah atau dimodifikasi yaitu 1. Kompetensi inti, 2. Kompetensi dasar, dan 3. Alokasi waktu. Namun perlu dicatat bahwa ini bukan rumus mati. Artinya dalam kondisi tertentu komponen-komponen tersebut sangat dimungkinkan atau bahkan harus dimodifikasi, termasuk juga dasar
kompetensi lulusan atau SKL. Akan tetapi karena pertimbangan kemudahan bagi guru, maka untuk saat ini modifikasi hanya 5 komponen, yaitu materi 2, indikator 3, kegiatan pembelajaran 4, media dan sumber 5, evaluasi. Berikut ini adalah contoh format silabus pembelajaran inklusif. Format silabus pembelajaran inklusif: 1. Mata pembelajaran, 2. Kelas atau semester, 3. Pertemuan, 4. Waktu, 5. Kompetensi inti, tidak dimodifikasikan. Kompetensi dasar dikutip dari kurikulum karena sudah tersedia dalam naskah kurikulum Kades secara umum, sementara tidak perlu dimodifikasikan, artinya sama dengan lainnya. Kalau rumusan KD kondisi akan spesifik dan operasional, maka silakan untuk dimodifikasi disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah materi. Materi dirubah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan berkebutuhan khusus dibuat oleh guru. Indikator dirubah dimodifikasikan disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus dibuat oleh guru. Yang ketiga selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Dirumuskan oleh guru, dimodifikasikan disesuai dengan kemampuan siswa. Contoh perumusan kegiatan dapat dilihat di penjelasan tentang kurikulum pada bagian tentang proses. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Dirumuskan oleh guru, pada umumnya disamakan dengan siswa lainnya. Artinya siswa ABK belajar dengan alokasi waktu yang sama dengan siswa reguler. Dalam kondisi tertentu dimungkinkan waktu belajarnya berbeda atau dimodifikasikan. Selanjutnya adalah sumber dan media. Dirumuskan oleh guru, dimodifikasikan disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Cara pengadaan dan penggunaan media dapat dilihat di penjelasan khusus tentang media. Yang terakhir adalah evaluasi. Dirumuskan oleh guru, dimodifikasikan disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Cara modifikasi dapat dilihat pembahasan tentang evaluasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan silabus. Mansur Muslih mengungkapkan bahwa secara teknis langkah-langkah pengembangan silabus meliputi tahapan 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok. 3. Mengembangkan pengalaman belajar. 4. Merumuskan indikator keberhasilan belajar. 5. Penentuan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok, baik itu dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Yang pertama ada pengembangan silabus yang dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah. Di sini pengembangan silabus dilakukan oleh sekolah yang bergabung dengan komite sekolah. Untuk menghasilkan silabus yang bermutu, maka bisa meminta bimbingan teknis, baik itu dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, dan lembaga terkait seperti Badan Penelitian dan Pengembangan serta Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada pengembangan silabus yang dilakukan oleh musyawarah guru mata pelajaran. Pengembangan silabus ini dilakukan apabila guru kelas atau guru mata pelajaran tidak bisa melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka sekolah membentuk kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran guna mengembangkan silabus yang akan dipergunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, ada pengembangan silabus yang dilakukan oleh kelompok sekolah. Pengembangan silabus ini dilakukan oleh beberapa sekolah atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan yang bergabung untuk menyusun silabus. Kelompok sekolah ini juga bisa meminta bimbingan teknis, baik itu perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, dan lembaga terkait. Lalu yang keempat ada pengembangan silabus
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Di sini pengembangan silabus dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dinas Pendidikan memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Demikian pemaparan dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.